Bagi kalian yang belum menonton part 282, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, bahwa Boruto menyerang Amado karena suatu alasan. Amado mengeluarkan tato karma di seluruh tubuhnya, dan Boruto merasakan walaupun samar-samar, dia bukanlah Amado. Walaupun pada akhirnya Amado berhasil kabur dari tempat itu, tapi Boruto bisa melihat jejak portalnya ketika dia membuka mata Jogannya untuk mendeteksi kemana perginya Amado. Perang berkelanjutan dengan ego Shiba membuat kondisi desa Konoha menjadi seperti kota mati. Sebagian telah hancur berkeping-keping. Bahkan setengah wilayah Konoha nyaris tidak terselamatkan, membuat Boruto ingin segera memerdekakan desa Konoha dari para penjajah sialan itu. Tapi nampaknya ini yang dimaksud oleh Toneri Sensei, di mana dia berkata aku harus berhati-hati. Barangkali ada mata-mata yang tidak kuduga. Apakah ini ada kaitannya dengan Amado? Jika dia bukan Amado, apakah ada Otsutsuki lainnya? Ini benar-benar membuatku menjadi bingung. Semakin kesini semakin banyak Otsutsuki yang bermunculan sialan. Aku harus mengejarnya dan mencari informasi lebih lanjut. Kini, portal tersebut membawanya ke suatu tempat yang Boruto sendiri tidak mengetahui. Dia berada di gerbang desa yang namanya sudah rusak. Boruto pun tidak tahu desa apa ini dan terlihat gelap. Dia menelusuri beberapa tempat dengan melompati perumahan warga desa tersebut. Namun Amado tak kunjung dia temukan. Boruto memang bisa merasakan keberadaan cakranya walaupun hanya samar-samar. Namun setelah ditelusuri, sumbernya jutsu tidak jelas. Fokusnya kini tengah bertabrakan dengan pikiran lain, dan tidak sengaja dia menemukan Ida di sana bersama Daimon. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Daimon berkata, kau juga kenapa bisa ke tempat ini Boruto? Boruto berkata, kau benar Ida. Amado memiliki tanda karma di tubuhnya, dan aku mengejarnya sampai ke sini. Ida berkata, jadi kau bisa melihat portal itu ya Boruto? Boruto berkata, itu benar. Tapi kenapa kau ada di sini? Tidak mungkin kau masuk ke dalam portal yang sama denganku. Ida menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui dan melacak portal sebelum Amado bertemu denganmu. Dan aku pun tak menduga bahwa kau bisa melihat portal itu. Pasti berkat Joganmu kan? Boruto menjawab, itu benar sekali. Selama ini aku jarang sekali menggunakan Jogan. Tapi mungkin sudah saatnya untuk menggunakan Jogan dan melawan mereka. Uzumaki Boruto, Hida dan Daimon kini di tengah-tengah desa yang tidak berpenghuni, bahkan dikatakan hampir tidak ada penduduknya. Mereka ingin memeriksa sesuatu, namun tiba-tiba beberapa saat mereka melihat cahaya merah dari atas jatuh ke sini. Apakah kau melihatnya? Kata Eida. Boruto berkata, apa maksudmu? Aku tidak melihat apa-apa. Eida berkata, tapi aku punya firasat kalau ini adalah petunjuk. Setelah mereka sampai ke tempat itu, mereka melihat Sumire tidak sadarkan diri. Apa? Kenapa dia bisa ada di sini? Kata Eida. Boruto pun langsung menolong Sumire dan mengobatinya. Sumire jawab aku, apakah kau baik-baik saja? Namun usaha Boruto sia-sia. Sumire memang tidak sadarkan diri. Dan beberapa lama kemudian Sumire sadar dan berkata, di mana aku? Apa Boruto? Apakah yang kau lakukan di sini Boruto? Boruto berkata, aku menemukanmu tidak sadarkan diri. Sumire terkejut. Apa? Terakhir aku ingat, aku sedang bersama Amado menyelidiki sesuatu. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku merasa ngantuk dan ketika sadar sudah ada di sini. Daimon berkata, jadi mungkin Amado telah melakukan sesuatu kepadamu Sumire. Sumire pun sangat kaget dan ketakutan. Maksudmu apa dia melakukan hal yang tidak-tidak kepadaku? Boruto pun menenangkan Sumire. Tenanglah Sumire, tenangkan pikiranmu terlebih dahulu dan ingat benar-benar. Kemudian kita ke tempat Naruto berada, yang masih menyimpan identitasnya kepada semua orang kecuali yang ada di laboratorium Kabuto dan tambahan Rock Lee dan Metal. Jadi bagaimana Kabuto keadaan Rock Lee? Kabuto menjawab, dia kritis. Mungkin dia tidak akan ikut bergabung saat kita perang merebut desa Konoha. Itachi berkata, tapi aku masih penasaran siapa yang mengalahkan Rock Lee. Naruto menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk menguji kekuatannya. Dia bersama ego Shiba.
Dan yang melawan Rock Lee adalah Magde. Itachi pun terkejut karena mendengar nama Magde. Kita mungkin sangat asing mendengar nama itu, kata Itachi, tapi dia adalah asli dari desa Konoha yang dikenal dengan julukan Genin Abadi. Dia adalah ayah dari Magde. Aku pun mengetahui informasi ini karena pernah satu kelompok Anbu dengan Kakashi. Walaupun begitu, dia adalah pengguna taijutsu terkuat dan berhasil mengalahkan 4 dari 7 pendekar pedang Kirigakure secara bersamaan. Kemudian daripada itu Kawashiki yang ada di Konoha mencoba memanggil Kode. Kode pun tidak pernah tahu bahwa Kawashiki adalah Kawaki yang berwujud Isiki, karena diciptakan dengan paksa tubuh Jura dan Kawaki oleh Goshiba menggunakan teknik Raja Neraka seperti pen. Kawashiki pun terbang ke atas pohon Shinju dan memetik buahnya. Dia langsung turun dan memberikan kepada Kode, karena Kode adalah bawahan paling setia Isiki. Dia menuruti semua keinginan Kawashiki. Kawashiki berkata, "Kode, apakah kau siap? Akan kuberikan kau kekuatan yang besar dari buah Shinju ini. Kuharap kau akan memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengguncangkan dunia ini." Kode pun menerima dengan senang hati dan memakannya. Dan kita lanjut di mana Boruto sudah menenangkan Sumire untuk berpikir tenang dan mengingat lagi ketika bersama Amado. Sumire pun berkata, "Seingatku aku berada di ruangan seperti lab. Ayo ikut aku." Mereka pun mengikuti Sumire. Boruto berkata, "Jadi kau akan mengantar kami kemana, Sumire?" Sumire berkata, "Aku tidak tahu, tapi aku hanya mengikuti perasaanku saja." Ternyata mereka sampai ke sebuah laboratorium. Eidapu berkata, "Ini adalah laboratorium milik Kara." Semua orang pun kaget. Mereka langsung menelusuri tempat itu dan Boruto merasakan cakra yang besar. Boruto mendekatinya dan menemukan sebuah peti. "Aku merasakan cakra kuat dari peti ini." Dan seperti bagian dari Dewa Shiba yang terakhir, Boruto pun membukanya dan ternyata tidak ada isinya sama sekali. Sialan, aku rasa Amado telah menggunakan bagian Dewa Shiba yang terakhir. Itulah sebabnya dia bisa memiliki tanda karma di tubuhnya. Secara tidak sengaja muncullah Amado di sana dan mengatakan, "King Boruto, apa yang kalian cari di sini? Apakah kalian mencari bagian Dewa Shiba yang terakhir?" Tapi sayang, aku juga tidak mendapatkan semuanya. Ketika aku sampai di sini, aku hanya menemukan sisanya saja. Boruto pun langsung maju menebas lehernya dan Amado tergeletak. Semua orang kaget. Sumire berkata, "Boruto, kenapa kau menghabisi Amado?" Boruto berkata, "Kau lihat saja Sumire." Amado pun berdiri tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Amado berkata, "King Boruto, untuk saat ini belum waktunya kita untuk bertarung. Aku mempunyai banyak urusan, jadi aku akan mengurusmu lain waktu." Tapi Boruto langsung melemparkan pedangnya dan menggunakan Hiraishin dan menangkap Amado. "Jika aku masih belum menemukan cara untuk menghabisimu, maka aku akan menyegelmu." Dan secara tiba-tiba tempat itu meledak. Boruto terluka parah. Ida dan Sumire telah dilindungi Daemon, dan Amado ada di atas langit terbang, bahkan menggunakan jubah seperti Isiki Otsutsuki. Amado mengeluarkan kubus balok besar dan sangat mirip seperti Isiki. Boruto sangat kaget. Kemudian dia menggunakan Rasengan untuk menahan kubus balok besar itu dan berkata, "Kalian cepat keluar dari di sini. Aku akan menghancurkan kubus ini. Daemon, kau fokus melindungi Eida dan Sumire saja." Boruto pun menghancurkan kubus itu. Bahkan Amado berkata, "Tidak kusangka, dulu kau bahkan tidak bisa menahan lebih lama kubus ini. Dan sekarang bahkan kau bisa menghancurkan kubus ini, Otsutsuki Boruto. Kemampuanmu sungguh telah berubah drastis." Boruto pun terbang mendekati Amado. Amado pun mengeluarkan batang besi di kedua tangannya dan berhadapan dengan Boruto. Boruto menahan besi itu dengan pedangnya dan berkata, "Jadi sebenarnya kau siapa, Amado?" Amado berkata, "Kau akan tahu siapa diriku secepatnya." Amado membangkitkan mata ketiga di dahinya. Mata itu adalah Rina Sharingan. Boruto pun terhempas oleh kekuatan Amado. Sialan kekuatan yang mirip dengan Kaguya. Dan muncullah portal disusul dengan kedatangan seseorang yang tidak Boruto sangka. Amado pun berkata,
Akhirnya, kau datang juga Kaguya Otsutsuki. Kaguya berkata, aku sudah lama menunggu kebangkitanmu ayah. Boruto pun sangat terkejut. Apa kau bilang, ayah? Sialan, apa yang kau lakukan Kaguya Otsutsuki? Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.